Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mindo Mebina Sembiring Pelawi yang berNIM 418111030. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah penilaian autentik dalam pembelajaran fisika. Adapun materi yang akan saya angkat yaitu penilaian rekayasa ide. Saya menyebutnya penilaian RI. Adapun dosen pengampu saya ialah Bapak Irfandi SPD MSI. Saya kelompok 4 dari kelas Pendidikan Fisika AB 2018. Langsung saja, adapun yang akan saya bahas dari penilaian RI ini, yang pertama ada pendahuluannya, yang kedua analisis situasi penilaian rekayasa ide saat ini, yang ketiga ruang lingkup permasalahan penilaian rekayasa ide, yang keempat sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT. Baiklah, bab pertama ada perumusan masalah dan tujuan makalah ini kami buat, yaitu pertama, bagaimana sistem penilaian RI saat ini? Yang kedua, apa saja ruang lingkup permasalahan dalam penilaian RI di sekolah? Yang ketiga, bagaimana sistem informasi penilaian RI berbasis IT? Lanjut ke tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui sistem penilaian RI yang diterapkan saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang menjadi ruang lingkup dari permasalahan penilaian RI. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT. Baiklah, bab kedua membahas mengenai analisis situasi penilaian rekayasa ide. Yang akan dibahas pada bab ini yaitu pertama, aspek penilaian rekayasa ide. Terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari penilaian, arti dari rekayasa ide, kemudian arti dari penilaian rekayasa ide. Baiklah, penilaian. Setiap guru harus menguasai beberapa pengetahuan terkait dengan penilaian pendidikan. Di antaranya satu, mampu memilih prosedur-prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran. Yang kedua, mampu mengembangkan prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran. Yang ketiga, mampu dalam melaksanakan, melakukan, serta menafsirkan hasil penilaian yang telah dibuat. Yang keempat, mampu menggunakan hasil-hasil penilaian untuk membuat keputusan-keputusan di bidang pendidikan. Yang kelima, mampu mengembangkan prosedur penilaian yang valid dan menggunakan informasi penilaian tersebut. Yang keenam, mampu dalam mengkonsumsikan hasil penilaian atau mampu mengomunikasikannya terhadap siswa tersebut. Baik, adapun arti dari rekayasa ide adalah tugas berupa penyusun karya ilmiah atau artikel ilmiah secara tertulis tentang aplikasi muatan materi perkuliahan atau kurikulum dengan daya dukung referensi berupa buku, jurnal, karya ilmiah, tentunya yang up to date. Dan rekayasa ide merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menuliskan ide kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Sehingga penilaian rekayasa ide ialah proses pengumpulan atau penilaian dalam menuliskan ide kreatif yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat. Adapun kriteria rekayasa ide, yang pertama tentunya anggota kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang. Yang kedua, nama-nama tim atau penulis yaitu ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang ketiga, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda ataupun satu program studi yang sama, namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. Yang keempat, jumlah halaman yang diperkenankan untuk setiap proposal rekayasa ide adalah maksimum 10 halaman, tidak termasuk cover, tidak termasuk halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, biodata pengusul, dan dosen pembimbingnya. Dan keseluruhan proposal disimpan dalam satu folder format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB dan diberi nama ketua kelompok _nama pt_ri.pdf. Dan hard copy-nya berupa 2 eksemplar dan dikirimkan oleh dosen yang memberikan tugas tersebut. Selanjutnya, adapun sistem penulisan proposal rekayasa ide ini tentunya harus memiliki halaman sampul atau cover,
Kemudian ada halaman pengesahan, daftar isi, ringkasan, yang mana ringkasan ialah gagasan tertulis disusun maksimum 1 halaman yang mencerminkan isi keseluruhan gagasan mulai dari latar belakang, tujuan, landasan teori yang mendukung, metode penulisan, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian ada bagian inti, yang mana di bagian inti ada pendahuluan. Arti pendahuluan ini berupa latar belakang yang mengungkapkan uraian tentang alasan mengangkat gagasan menjadi karya tulis. Kemudian ada tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Kemudian pada bagian inti ada gagasan, yang mana gagasan harus berisi yang pertama kondisi kekini pencetus gagasan, kemudian solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk memperbaiki keadaan pencetus gagasan. Kemudian ada yang ketiga yaitu seberapa jauh kondisi kekini pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui gagasan yang diajukan. Yang keempat ada pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan uraian peran atau kontribusi masing-masing. Dan yang terakhir, adanya langkah-langkah strategi yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian ada daftar pustaka, dan terakhir ada lampirannya. Baiklah, masuk kepada standar penelitian rekayasa ide yang dimuat dalam kurikulum blok berbasis KKN atau Keputusan Rektor nomor 0149/2016. Terdapat rubrik penilaian proposal rekayasa ide. Di antaranya yaitu aspek penilaian yang dinilai yaitu ada pendahuluan. Yang dinilai dari pendahuluan ialah latar belakang masalah, tujuan dan manfaatnya. Kemudian yang kedua ada kerangka pemikiran atau gambaran umum. Yang dinilai yaitu uraian permasalahan, subjek penelitian dan asesmen datanya. Kemudian ada metode pelaksanaan, yang dinilai ialah metode penelitian, langkah penelitian, serta teknik pengumpulan data. Kemudian ada pembahasan, yang dinilai yaitu analisis pembahasan, kekuatan penelitian, serta kelemahan penelitian. Kemudian yang kelima ada kesimpulan dan penutup. Adapun nilai yang diberikan yaitu berupa kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Baiklah, kita lanjut pada bab ketiga yaitu ruang lingkup permasalahan penilaian rekayasa ide. Adapun ruang lingkup permasalahan penilaian rekayasa ide ini yaitu pertama kerangka pemikiran atau gambaran umum. Permasalahan yang terjadi adalah sering sekali gambaran umum ataupun solusi yang ditawarkan daripada penulis tidak dapat dideteksi keoriginalisasiannya. Hal ini akan mempengaruhi eksistensi daripada kaidah dari RI itu sendiri. Kemudian ada metode penelitian. Permasalahannya yang sering terjadi ialah metode penelitian yang digunakan banyak sekali hanya menggunakan kegiatan uji coba dan hanya bersifat mengumpulkan data tanpa adanya perlakuan khusus terhadap subjek penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu kelemahan dan kelebihan penelitian. Pada kali ini permasalahan yang terjadi adalah menuju kaidah dari ide itu sendiri adalah buah dari pemikiran manusia yang masih bersifat abstrak tanpa ada pembuktian. Meskipun hal itu dapat diselesaikan dengan pengerjaan proposal setelah penelitian dilakukan, tetapi kelemahan dan kelebihan dari penelitian tersebut berdasarkan oleh RI yang dibuat oleh penulis, sehingga tidak bisa hanya mematokkan akan dilakukan pada ketika penelitian berlangsung seperti itu. Kemudian ada kesimpulan penelitian. Pada bagian ini kebanyakan penulis akan mengatakan bahwa dengan menggunakan ide yang mereka tawarkan, pembelajaran ataupun permasalahan yang ada pada rumusan masalah akan terselesaikan. Tetapi kembali lagi kepada metode penelitian yang mereka gunakan, tidak adanya validasi data yang akan meyakinkan pembaca untuk merasa bahwa rekayasa ide ini dapat membantu mereka, seperti itu. Lanjut kita kepada bab keempat, yaitu sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT. Baiklah, adapun pengertian dari penilaian rekayasa ide berbasis komputer atau pengertian penilaian
penilaian berbasis komputer ialah merupakan salah satu metode penilaian dengan menggunakan alat penilaian, dalam hal ini komputer, sebagai sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan keterbatasan waktu dan tuntutan profesionalisme guru dalam bekerja. Dengan penilaian berbasis komputer dapat memudahkan guru dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan pengukuran penilaian yang akan diberikan guru ataupun dosen terhadap siswanya. Kemudian, penilaian rekayasa ide berbasis komputer yang menggunakan teknologi informasi dapat menunjukkan pelaksanaan penilaian yang dilakukan pengerjaan di mana proses untuk mengumpulkan data, informasi, penafsiran, serta pertimbangan dari hasil rekayasa ide yang dibuat oleh siswa dapat diterima dengan cepat. Baiklah, adapun contoh penilaian RI berbasis IT menurut kelompok kami yaitu dengan menggunakan Google Forum. Adapun langkah-langkahnya yang mana guru ataupun dosen akan memberikan emailnya berdasarkan Google Forum tersebut, kemudian akan memberikan website Google Forum tersebut kepada Komting, kemudian Komting akan memberikannya kepada siswa-siswa yang langsung menunjukkan web itu ke situs Google Forum yang memiliki template galeri yang membuat identitas penugasan. Yang mana di Google Forum ini telah lengkap, di mana nanti adanya nama dari siswa tersebut, apa isi dari rekayasa ide siswa tersebut akan tercantum di dalam Google Forum. Baik, sekian merupakan penilaian rekayasa ide yang telah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.